Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Video kali ini saya akan membahas program yang sedang berjalan di Kampus Merdeka untuk bulan November dan Desember. Ini udah akhir bulan November ya. Ternyata di akhir bulan ini ada beberapa program yang kembali dibuka oleh Kampus Merdeka. Program-program ini sudah berjalan sebelumnya, ada yang sudah sampai gelombang 2, ada yang sudah gelombang 1. Nah, sekarang di gelombang berikutnya sudah ada beberapa program yang dibuka. Teman-teman sudah bisa mempersiapkan data-datanya ya, ataupun mencari informasi bagaimana program-program tersebut berjalan di gelombang-gelombang sebelumnya, sehingga teman-teman bisa menentukan saya ingin ikut kegiatan yang mana ya, seperti itu. Nah, yang pertama, program yang sedang berjalan saat ini yang sudah dibuka proses registrasinya itu adalah Bangkit by Google GoTo Traveloka. Ini periode registrasi di Kampus Merdekanya tertera 26 November sampai 31 Desember. Tapi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan di website dari Bangkit by Google itu kalau nggak salah sekitar tanggal 12, tapi masih tentatif, tanggalnya masih bisa berubah. Tapi saran saya usahakan sebelum tanggal 12 atau sebelum tanggal 10, teman-teman yang sudah yakin ingin ikut program Bangkit, silahkan langsung mendaftar. Nah, proses daftarnya bisa langsung kita klik di bagian ini ya. Jadi ketika teman-teman buka beranda, ketika teman-teman masuk ke Kampus Merdeka, ya masuk ke akun Kampus Merdeka, di bagian program diklik. Ini saya sudah masuk akun ya. Nah, di bagian Bangkit by Google silahkan diklik saja. Kalau Bangkit by Google, ini kita langsung masuk ke Google Form-nya kalau nggak salah saya. Kita tunggu loading ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk langsung ke form dari Bangkit. Udah kesebar sebenarnya semuanya. Udah kesebar sebenarnya form ini di beberapa grup ya, kalau saya lihat, yang bisa langsung teman-teman langsung daftar tanpa buka program Kampus Merdekanya lagi. Jadi bisa langsung didaftarkan aja. Kalau ingin informasinya, saya sudah informasi terkait program-programnya seperti apa, saya sudah sampaikan di video sebelumnya terkait program Bangkit. Jadi saya skip ini ya. Nah, kemudian di program Kampus Mengajar juga sudah dibuka proses pendaftarannya, udah bisa daftar sebagai peserta. Ya, jadi untuk Kampus Mengajar di sini, teman-teman itu ditempatkan di satu sekolah SD, SMP, disesuaikan dengan keputusan panitia penempatannya di mana. Jadi teman-teman yang ingin ikut kampus mengajar harus mendapatkan izin dari orang tua dan dosen ya terkait untuk mengikuti program ini. Nah, pembukaan pendaftaran kampus mengajar itu dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2021. Jadi, dipikirkan dari sekarang saya mau ikut yang mana. Nah, mungkin ada yang nanya apakah saya bisa ikut kedua program tersebut, Bangkit atau kampus mengajar. Nah, kalau menurut saya coba saja daftar karena kan di sini kita belum pasti masuk yang mana ya. Coba saja daftar, ikuti prosesnya, atau mungkin teman-teman yang punya Telegram, yang punya Line, yang punya akun media sosial lainnya atau Twitter, itu bisa melihat search tentang Kampus Merdeka. Itu akan ada beberapa grup atau beberapa tweet yang menginformasikan bagaimana kegiatan ini berjalan, atau di Instagram. Jadi teman-teman bisa pilih-pilihlah, oh sepertinya kalau kegiatan ini saya belum cocok ya, oh ternyata ternyata hasil kegiatan ini di gelombang-gelombang sebelumnya seperti ini ya, saya rasanya lebih cocok kalau di magang aja deh, atau saya rasanya lebih cocok di kampus mengajar aja deh, seperti itu. Nah, kemudian untuk magang juga mulai buka gelombang kedua nih. Harusnya hari ini, saya sekarang ambil video tanggal 29 November. Nah, di sini periode registrasinya 29 November sampai 31 Desember. Tapi pas saya buka, ternyata yang program magang itu pada saya cari kegiatan, nah ini instansi-instansi atau perusahaan ataupun BUMN yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka belum menginput datanya di dalam Kampus Merdekanya. Saya tidak tahu apakah dari platformnya yang belum masukin atau bagaimana, intinya kita belum bisa memilih lokasi, kita belum bisa memilih perusahaan. Nah, jadi kita tunggu saja, ini kan pembukaannya sampai 31 Desember, masih ada 1 bulanan, kita tunggu saja paling tidak besok atau lusa untuk melihat instansi-instansinya. Bisa jadi kalau misalnya kita tunggu seminggu kemudian mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memasukkan. Jadi pilihan kita lebih banyak. Jadi sekarang ya baca-baca aja dulu bagaimana sih proses bagaimana sih gelombang pertama magang itu, bagaimana sih kakak-kakak atau teman-teman mahasiswa yang sudah ikut program magang merasakan menjadi mahasiswa magang.
kemudian tempat-tempat apa aja sih yang dirasa cocok untuk diikutin. Oke, ini saya kembali ya. Nah, kemudian kita ternyata juga bisa ikut studi independen. Studi independen juga sudah buka dengan periode registrasi dari 29 November sampai 31 Desember 2021. Nah, ini bagi studi independen ya, kita lihat dulu apakah sudah ada tempat yang buka. Ternyata belum juga. Nah, jadi ternyata studi independen sama magang itu belum ada perusahaan atau instansi yang bisa kita daftarkan karena belum terdata. Jadi teman-teman tunggu saja. Kalau saran saya nunggu aja minggu depan ya. Minggu depan sampai selama seminggu itu tentukan, oh saya mau daftar yang mana ya, kira-kira saya ingin fokusnya ambil yang mana. Perhatikan satu persatu syarat dan ketentuan dari program tersebut, apakah boleh mengambil 2 kegiatan secara langsung atau tidak. Tapi bagi saya, selama teman-teman bisa manage waktu dengan baik, kegiatan magang, studi independen, kampus mengajar, bangkit, kalaupun diikutin bersamaan bisa cover. Tapi itu dengan catatan kalian bisa manage waktu dengan baik. Tapi kalau dirasa kalian terlalu banyak mata kuliah semester ini, terus rasanya tidak mungkin untuk ngambil banyak, ya udah pilih aja salah satu yang paling dirasa cocok. Misalnya, kalian saat ini kampus mengajar. Kampus mengajar kan penempatannya disesuaikan ya. Jadi belum tentu di tempat kalian tinggal saat ini. Bisa jadi di luar kota. Nah, jadi itu kemungkinannya apabila kalian merasa nanti saya kan akan offline nih ya, ya udah kan jangan daftar kampus mengajar. Kalau misalnya dirasa orang tua tidak setuju ataupun misalnya dari dosen pembimbing juga tidak menyetujuinya, ya udah jangan daftar. Takutnya nanti sudah terlanjur daftar tidak jadi ikut kan, gimana ya? Kayaknya tuh rasa sayang gitu dengan proses yang sudah dilalui gitu. Nah, kalau misalnya begitu, coba ambil magang yang bisa kerjanya secara online. Karena kan kalau di gelombang 1, ini saya belum tahu ya gelombang 2, nanti mungkin saya akan review bagaimana di gelombang kedua, apakah ada perbedaan atau tidak dengan gelombang 1. Nah, di gelombang kedua ini kalau misalnya masih ada pilihan magang secara online, ya udah kalian ambil aja magang secara online. Daftar aja di bagian magang atau mau bagian daftar di studi independen. Oke, kalau Bangkit by Google ini berdasarkan ketentuan yang saya baca ya, Bangkit by Google itu mereka ingin kalian itu fokus di Bangkit. Jadi tidak sambil kerja lain, tidak sambil ada mata kuliah. Jadi ini sepertinya program Bangkit cocok untuk yang mata kuliah tatap mukanya atau mata kuliah harus ada jadwal kuliahnya itu sudah selesai. Biasanya ini cocok untuk anak-anak di semester 7 dan di semester 8. Oke, tapi berdasarkan keterangan ini sebenarnya khusus untuk mahasiswa aktif ya. Nanti kita lihat lagi seperti Bangkit harus mahasiswa aktif, kampus mengajar harus mahasiswa aktif. Kita akan lihat magang sama studi independen seperti apa nanti ketika webnya ini sudah full ya, kegiatannya sudah full akan saya review. Oke, sekian program yang dari Kampus Merdeka yang sedang berjalan saat ini. Teman-teman sudah bisa mempersiapkan, mencari tahu informasi sebagai mahasiswa harus mandiri untuk mengembangkan kreativitas kalian, mengembangkan kemampuan kalian, mencari informasi. Jangan sampai jadi mahasiswa yang diam-diam aja, yang taunya kuliah pulang sayang. Karena zaman saya ini nggak ada program seperti ini. Kalau mau cari cuan ya, kalau bahasanya kita mau cari cuan, saya harus kerja, ngajar dari rumah ke rumah waktu itu untuk dapatkan uang. Kalau sekarang kalian bisa magang yang secara online, bisa dapat uang dari situ karena ada ini ya pendanaannya gitu. Ada beberapa program yang didanai dengan biaya hidup, ada ya seperti kampus mengajar itu dapat biaya hidupnya, magang dapat biaya juga. Kalau nggak salah studi independen enggak, tapi boleh dicek kembali untuk gelombang sekarang seperti apa. Jadi lihat aja keinginan kalian di mana, kebutuhan kalian seperti apa, dipelajari syarat dan ketentuannya, jangan sampai salah memilih program. Yang sampai di tengah jalan kalian merasa program ini memberatkan kerja kalian, program ini memberatkan aktivitas kalian. Oke, jadi seperti itu. Silakan dibuka kegiatan Kampus Merdeka karena beberapa program sudah mulai bisa didaftarkan. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.